Setiap hari kita tuh kayak dibanjirin sama angka. Dari berita, media sosial, sampai waktu milih mau beli apa. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin, ini angkanya artinya apa sih? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita lebih kritis sama semua statistik yang kita lihat. Oke, kita mulai dari kutipan Richard Dawkins ini ya. Ini menarik banget loh. Dia menyoroti gimana di budaya kita tuh rasanya wajar aja bilang, aduh gue payah banget deh soal matematika. Padahal sikap kayak gini tuh bahaya. Kenapa? Soalnya ini bikin kita gampang banget kemakan informasi yang salah. Apalagi kalau angka-angka dipakai buat meyakinkan kita. Dan kita emang bener-bener lagi tenggelam dalam lautan angka. Tiap hari kita lihat berita utama, 10 juta orang kena sakit kepala, 37% anak hidup di bawah garis kemiskinan, ekspor Tiongkok turun 23%. Angka-angka ini kedengarnya penting kan? Tapi seringnya kita cuma, ya udah biarin lewat gitu aja. Nah, fenomena ini melahirkan satu metafora yang cerdas banget, namanya numbrella. Anggap aja ini payung imajinatif yang kita buka buat ngelindungin diri dari hujan data dan statistik. Karena kita ngerasa kewalahan, jadi kita milih buat ya cuek aja. Nah, tujuan kita di sini adalah buat belajar cara melihat payung itu. Jadi, alat pertama kita adalah belajar bertanya. Yuk kita lihat satu contoh yang kelihatannya simple banget, tapi ternyata nyimpen kerumitan yang mengejutkan. Ini dia, kasus tentang walrus yang katanya lebih sering pakai sirip kanan. Pertanyaannya gini, kalau ada penelitian bilang 89% walrus itu dominan sirip kanan, apa itu otomatis berarti 89% dari semua gerakan sirip yang kita lihat bakal pakai sirip kanan? Kalau dipikir-pikir sekilas jawabannya kayaknya iya ya. Tapi coba deh kita cek dulu. Nah, disinilah serunya. Perhitungan sederhana ini bisa ngebongkar intuisi kita. Coba kita bedah pelan-pelan. Pertama, kita buletin aja jadi 90% populasi itu dominan kanan. Terus, kita asumsikan mereka pakai tangan dominannya 90% dari waktu. Oke, sekarang bayangin ada 100 orang. Yang 90 orang dominan kanan ini bakal pakai tangan kanannya 810 kali. Masuk akal kan? Tapi, jangan lupa sama yang 10 orang kidal. Mereka kan juga kadang-kadang pakai tangan kanan. Anggaplah 10 kali. Nah, pas kita jumlahin semua, total penggunaan tangan kanan jadi 820 dari 1000, alias 82%. Loh, kok bukan 90%? Ini nunjukin kalau asumsi kecil aja bisa ngubah hasilnya secara drastis. Dan ini dia puncaknya. Setelah kita pusing-pusing hitung, ternyata studi aslinya itu cuma mengamati setidaknya 5 ekor walrus. Ya, 5! Sampel sekecil ini jelas nggak cukup buat bikin kesimpulan besar soal semua walrus di dunia. Nah, statistik kayak ginilah yang sering jadi berita heboh dan bikin kita langsung buka umbrella. Ini bukti pentingnya kita bertanya, sampelnya berapa banyak. Oke, kita lanjut ya. Ternyata, bukan cuma datanya yang bisa menipu, tapi otak kita sendiri juga loh. Cara sebuah pertanyaan disajikan, atau istilahnya dibingkai, itu bisa banget mengubah jawaban kita. Padahal, datanya sama persis. Slide ini contoh yang keren banget. Psikolog Kahneman dan Tversky ngasih data yang sama soal 2 perawatan medis, tapi dengan 2 cara penyajian yang beda. Waktu dibingkai dengan narasi tingkat kelangsungan hidup, cuma 18% orang yang milih radiasi. Tapi begitu narasinya diubah jadi tingkat kematian, yang milih radiasi jadi 44%, padahal datanya identik. Ini bukti kalau kita gampang banget terpengaruh sama kata-kata positif atau negatif. Otak kita itu secara alami lebih takut kehilangan, dalam hal ini kematian, daripada semangat buat dapat untung atau selamat. Itulah kekuatan framing. Keanehan otak kita nggak berhenti di situ. Kadang-kadang pilihan kita tuh nggak logis, muter-muter aja. Contohnya gini, mungkin saya lebih suka coklat A daripada B, dan lebih suka B daripada C. Logikanya, saya harusnya lebih suka A daripada C kan? Tapi mungkin karena coklat A itu mahal banget, pas disuruh milih antara A dan C, saya malah milih C yang lebih murah. Nah, preferensi kita jadi aneh. A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, tapi kok C lebih baik dari A? Ini namanya intransitivitas. Oke, setelah tahu otak kita bisa nggak logis, sekarang kita lihat gimana satu kata yang kelihatannya simpel bisa banget disalahgunakan. Kata itu adalah rata-rata. Kalau Anda dengar kata rata-rata, penting banget buat nanya, rata-rata yang mana nih? Soalnya ada beberapa jenis, dan tiap jenis itu ceritanya bisa beda. Ada 3 jenis utama. Mean, ini yang biasa kita hitung di sekolah. Jumlahin semua nilai terus dibagi. Median, ini nilai tengah setelah datanya diurutin. Terakhir, mode, ini nilai yang paling sering muncul. Tiga-tiganya ini rata-rata,
tapi angkanya bisa beda jauh. Coba kita lihat contoh nyata ini. Usia kematian rata-rata pria di Inggris tahun 2019. Mean-nya itu 79 tahun, tapi median atau nilai tengahnya itu 82 tahun. Dan mode atau usia kematian yang paling umum lebih tinggi lagi, 85 tahun. Nah, bayangin kalau ada orang yang mau bikin cerita kalau harapan hidup itu tinggi, dia bakal pakai angka mode. Tapi kalau mau cerita yang sebaliknya, mungkin dia pakai mean. Dua-duanya benar secara teknis, tapi ceritanya beda banget. Sekarang, kita pindah ke dunia olahraga. Biasanya kita mikir, pemain terbaik pasti menang. Tapi statistik nunjukin kalau peran keberuntungan itu seringkali jauh lebih besar dari yang kita duga. Dan kadang-kadang, pemain yang secara statistik lebih unggul, malah kalah. Ini contoh yang luar biasa dari final Wimbledon 2019. Lihat deh angkanya. Roger Federer menang poin lebih banyak. Dia menang game lebih banyak. Tapi, siapa yang angkat piala? Novak Djokovic. Kok bisa? Ya karena sistem skor tenis itu unik. Federer mungkin menang di banyak game dengan skor telak, tapi dia kalah tipis di game-game yang paling krusial. Ini nunjukin gimana struktur permainan itu sendiri bisa bikin keberuntungan jadi faktor yang sangat besar. Jadi, setelah lihat semua contoh tadi, gimana caranya supaya kita bisa berhenti mati rasa sama angka? Gimana caranya kita bisa melipat numbrela kita dan mulai melihat statistik dengan lebih jernih? Intinya sih ini, selalu pertanyakan sumbernya dan ukuran sampelnya, kayak kasus Walrus tadi. Waspada sama cara data itu dibingkai buat mempengaruhi kita. Tanya, ini pakai rata-rata yang mana? Pahami kalau keberuntungan itu selalu ada perannya. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti penasaran. Jangan biarkan angka-angka bikin Anda mati rasa. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Nanti kalau Anda lihat sebuah statistik, di berita, di iklan, dimanapun, pertanyaan pertama apa yang bakal Anda ajukan?